Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cicilia Muktia Lutfi dengan NPM 2408260023 di blog Gastrointestinal, Hepatobiliar, and Pankreas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gastritis. Gastritis adalah suatu kondisi peradangan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut maupun kronik, dengan derajat keparahan yang bervariasi mulai dari inflamasi ringan hingga erosi dan peradangan mukosa. Secara histopatologis, gastritis ditandai oleh infiltrasi sel inflamasi pada lapisan mukosa lambung yang dapat melibatkan antrum, korpus, atau keduanya. Gastritis tidak selalu menimbulkan gejala klinis sehingga banyak kasus ditemukan secara insidental pada pemeriksaan endoskopi. Namun, pada kondisi tertentu, gastritis dapat menimbulkan keluhan dispepsia yang signifikan dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti ulkus peptikum dan pendarahan saluran cerna bagian atas. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi gastritis sangat beragam, namun secara global penyebab tersering adalah infeksi Helicobacter pylori. Bakteri ini mampu bertahan di lingkungan asam lambung dan menyebabkan inflamasi kronik mukosa lambung. Selain infeksi, penyebab penting lainnya adalah penggunaan obat-obatan terutama NSAID dan aspirin. Obat-obatan ini mengganggu mekanisme proteksi mukosa lambung melalui inhibisi sintesis prostaglandin. Faktor lain yang dapat disebabkan gastritis meliputi konsumsi alkohol berlebihan, refleks empedu ke lambung, stres fisiologis berat pada pasien kritis, serta kondisi autoimun. Pada gastritis autoimun, terbentuk antibodi terhadap sel parietal dan intrinsik faktor yang menyebabkan atrofi mukosa lambung dan defisiensi vitamin B12. Selanjutnya ada epidemiologi. Gastritis merupakan kondisi yang sangat umum di seluruh dunia. Prevalensi Helicobacter pylori bervariasi secara geografis, dengan angka yang lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan negara maju. Faktor sosial ekonomi, kepadatan penduduk, dan sanitasi berperan penting dalam penularan bakteri ini. Gastritis akibat NSAID lebih sering ditemukan pada kelompok usia lanjut, terutama pada pasien dengan penyakit kronik yang memerlukan terapi analgesik jangka panjang. Gastritis autoimun relatif lebih jarang, namun lebih sering terjadi pada wanita usia parubaya hingga lanjut dan sering berkaitan dengan penyakit autoimun lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi. Gastritis dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi dan etiologi. Berdasarkan durasi, gastritis dibagi menjadi gastritis akut dan gastritis kronis. Gastritis akut biasanya ditandai oleh inflamasi mendadak dan dapat bersifat erosif, sedangkan gastritis kronik berlangsung lama dan seringkali bersifat progresif. Berdasarkan etiologi dan gambaran histologi, gastritis diklasifikasikan menjadi gastritis terkait H. pylori, gastritis autoimun, reaktif gastropati, gastritik erosif atau hemoragik, serta bentuk-bentuk yang lebih jarang seperti gastritis granulomatosa. Selanjutnya ada patogenesis. Patogenesis gastritis bergantung pada faktor penyebabnya. Pada infeksi H. pylori, bakteri berkolonisasi di mukus lambung dan menghasilkan berbagai faktor virulensi yang memicu respon imun lokal. Proses ini menyebabkan infiltrasi sel inflamasi kronik yang dapat berkembang menjadi atrofi mukosa dan metaplasia intestinal. Pada gastritis akibat NSAID, inhibisi enzim silooksiggenase merupakan produksi prostaglandin yang berperan dalam mempertahankan aliran darah mukosa, produksi mukus, dan sekresi bikarbonat. Akibatnya mukosa lambung menjadi rentan terhadap kerusakan oleh asam dan pepsin. Pada gastritis autoimun, kerusakan mukosa terjadi akibat proses imunologis yang menargetkan sel parietal, sehingga menurunkan produksi asam lambung dan intrinsik faktor. Hal ini menyebabkan gangguan absorpsi vitamin B12 dan berujung pada anemia perinosiosa. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis gastritis sangat bervariasi. Banyak pasien tidak menunjukkan gejala, terutama pada gastritis kronik. Bila gejala muncul, keluhan yang paling sering adalah dispepsia berupa nyeri atau rasa tidak nyaman di epigastrium, rasa penuh setelah makan, kembung, mual, dan muntah. Pada gastritis erosif dan hemoragik, pasien dapat mengalami hematemesis atau melena sebagai tanda pendarahan saluran cerna. Gastritis autoimun dapat menimbulkan gejala anemia seperti lemah, pucat, dan persetesia akibat defisiensi vitamin B12. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis gastritis ditegakkan berdasarkan kombinasi gejala klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan endoskopi.
Pemeriksaan laboratorium dapat menunjukkan anemia atau defisiensi vitamin B12 pada gastritis autoimun. Endoskopi saluran cerna bagian atas merupakan pemeriksaan penting, terutama pada pasien dengan gejala alarm seperti penurunan berat badan, anemia, muntah persisten, atau pendarahan gastrointestinal. Endoskopi memungkinkan visualisasi langsung mukosa lambung dan pengambilan biopsi untuk pemeriksaan histopatologi. Untuk mendeteksi H. pylori dapat digunakan pemeriksaan non-invasif seperti urea breath test dan pemeriksaan antigen tinza atau pemeriksaan invasif melalui biopsi endoskopi. Selanjutnya ada diagnosis banding. Beberapa kondisi lain yang dapat menyerupai gastritis secara klinis antara lain ulkus pecticum, GERD, pankreatitis, penyakit empedu, dan keganasan lambung. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan diagnosis yang tepat. Selanjutnya ada penata laksanaan. Gastritis bertujuan untuk menghilangkan penyebab, meredakan gejala, dan mencegah komplikasi. Yang pertama ada terapi suportif. Pasien dianjurkan menghindari faktor iritatif seperti alkohol dan makanan yang memperberat gejala. Modifikasi gaya hidup dan pengaturan pola makan merupakan bagian penting dari terapi. Selanjutnya ada terapi farmakologis. Pada gastritis akibat H. pylori, terapi utama adalah eradikasi bakteri menggunakan kombinasi antibiotik dan penghambat pompa proton atau PPI. Regimen eradikasi disesuaikan dengan pola resisten lokal. Pada gastritis erosif atau akibat NSAID, PPI merupakan terapi utama untuk menurunkan sekresi asam dan mempercepat penyembuhan mukosa. Bila memungkinkan, penggunaan NSAID harus diberhentikan atau diganti. Pada gastritis autoimun, terapi difokuskan pada suplementasi vitamin B12, biasanya seumur hidup serta pemantauan komplikasi jangka panjang. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan gastritis meliputi eradikasi H. pylori pada individu beresiko, penggunaan NSAID secara rasional, serta edukasi mengenai gaya hidup sehat. Perbaikan sanitasi dan higiene juga berperan dalam menurunkan prevalensi H. pylori. Selanjutnya ada komplikasi. Gastritis yang tidak ditangani dengan berkembang menjadi ulkus pecticum, pendarahan saluran cerna, dan pada kasus kronik tertentu seperti gastritis atrofi dapat meningkatkan risiko karsinoma lambung. Gastritis autoimun dapat menyebabkan anemia, perniciose, dan komplikasi neurologis akibat defisiensi vitamin B12. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis gastritis umumnya baik, terutama bila menyebabkan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Gastritis akut biasanya sembuh sempurna setelah terapi adekuat. Pada gastritis kronik, prognosis bergantung pada etiologi dan derajat kerusakan mukosa. Dengan eradikasi H. pylori dan terapi modern, progresi penyakit dapat dicegah atau diperlambat secara signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.